Yang saya syukuri, saya orang yang pertama dari angkatan saya itu dapat pekerjaan. Oh, alhamdulillah. Seminggu sebelum saya yudisium, saya udah dapat panggilan. Menyayangkan orang-orang yang bilang, kamu masuk karena orang dalam. Sebenarnya itu adalah hasil dari kerja keras kita. Kebanyakan pas kalus dia tidak bekerja sesuai dengan jurusannya gitu. Saya mendapat referensi yang menjadi diri saya untuk ya udah Bismillah. Mungkin ini jalan rezeki yang diberikan Allah. Terus kan kayak PIRT halal juga sudah ada, halal, ya, PIRT sudah ada. Ya. Alhamdulillah ya, sudah bisa dipasarkan. Kita hari ini gagal 10 kali, kita mau nangis di satu hari itu aja, tapi kita harus bangkit untuk kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Nah, kali ini kita berada di sebuah hotel yang ada di Sumbawa yang cukup indah ini. Nah, untuk Bincang-Bincang Rektor kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Mereka adalah para alumni Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini ada Marsha. Halo Pak Rektor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Mas Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rektor. Dan juga ada Mas Okta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita hari ini ingin diskusi terkait dengan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh alumni-alumni kita di luar sana yang baru saja lulus sebenarnya, karena kampus kita sendiri kan baru berusia 8 tahun. Jadi alumni kita memang belum banyak. Ya, kalau dibilang belum banyak dibandingkan dengan universitas lain, iya, tetapi kita sudah meluluskan kurang lebih 1.300-an alumni. Jadi salah satunya adalah alumni-alumni yang menurut saya penuh inspirasi karena mereka di bidangnya masing-masing itu cukup berprestasi. Nah, hari ini kita ingin bincang-bincang sedikit dengan mereka apa saja yang mereka lakukan, terus kemudian juga mungkin pesan-pesan juga kepada adik-adiknya yang ada di kampus nanti ke depannya. Oke, yang pertama saya ingin ngobrol dengan Mas Robi nih. Gimana Mas Robi, sehat-sehat? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Mas Robi ini pengen tahu mungkin teman-teman yang melihat Bincang-Bincang Rektor ini, pertama mungkin dikenalkan dulu dari prodi apa dulunya pada saat kuliah, dan kemudian mungkin sekarang sedang ngapain gitu ya. Silakan Mas Robi. Untuk adik-adik sekalian, perkenalkan, nama saya Robi Syahrullah. Saya alumni Universitas Teknologi Sumbawa, prodi Teknobiologi, angkatan 2014. Jadi waktu itu saya angkatan kedua, Pak Rektor. Angkatan kedua. Ya, angkatan kedua. Saya lulus tahun 2018. 2018. Ya. Satu angkatan dulu berapa orang? Kita satu angkatan dulu 24 orang. 24 orang. Ya. Mas Robi sendiri berasal dari? Saya dari Sumbawa, dari Desa Marente. Dari Marente. Ya. Nah, nanti akan cerita tentang ininya ya, hasil-hasil usahanya. Ya, nah, ceritain dong jadi lulus tahun 2018. Setelah 2018 itu ngapain aja waktu itu ceritanya? Ya. Nah. Jadi pas lulus, mungkin saya flashback setahun lagi Pak, sebelum lulus. Sebelum kan saya lulus 2018, jadi sebelum itu setahun saya sempat ibaratnya dapat ujian yang berat gitu Pak. Karena waktu itu saya sempat dioperasi. Tahun 2017 waktu itu saya sempat dioperasi di RSCM waktu itu. Nah, waktu itu saya lagi penelitian di salah satu instansi di dekat RSCM juga waktu itu. Dan alhamdulillah saya 2 kali operasi di situ sampai 4 bulan dan Allah masih kasih umur panjang. Nah, setahun kemudian dan alhamdulillah saya bisa lulus tepat waktu 4 tahun. Walaupun sebenarnya hitungannya saya ngejarnya 4 bulan gitu, dari teman-teman yang lain. Dari situ yang saya syukuri, saya orang yang pertama dari angkatan saya itu dapat pekerjaan. Oh, alhamdulillah. Seminggu sebelum saya yudisium, saya udah dapat panggilan waktu itu. Oh, jadi sebelum ditetapkan sebagai sarjana teknobiologi saat itu sudah langsung dapat panggilan pekerjaan, besoknya sudah langsung. Di mana tuh Mas Robi? Waktu itu di Pototanu Pak, di salah satu perusahaan tambak udang di Pototanu. Kebetulan saya di bagian laboratoriumnya. Jadi basicnya itu memang cocok dengan prodi saya, bioteknologi. Jadi waktu itu kita ngecek penyakit di udangnya, penyakit, cek biokimia, kemudian cek kualitas air dan segala macam. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, selama di sana itu karena kondisi saya kan sudah tidak bisa bekerja seperti
apa namanya terlalu capek kayak gitu kan, karena memang waktu itu yang saya operasi adalah otaknya ya. Iya. Jadi karena di sana luar biasa. Jam istirahat saya kurang, maksudnya maksimal hanya 4 jam waktu itu. Jadi saya waktu itu kelelahan ya. Kontrak saya habis, saya udah nggak perpanjang. Oh iya. Waktu itu saya balik ke kampung dan ngobrol-ngobrol dengan masyarakat di sana. Kebetulan saya sewaktu kuliah memang sudah aktif di kampung. Maksudnya kita di Pokdarwis, kelompok sadar wisata, kita bangun wisata kita dari 2014 juga, dari gitu. Pas awal-awal saya masuk kuliah. Ya. Jadi waktu itu alhamdulillah sekarang kan Marinti sudah menjadi salah satu desa wisata yang di-SK-kan oleh Pak Gubernur. Wah, luar biasa. Ini berkat salah satunya penggeraknya adalah Robi ya dengan. Iya, bersama teman-teman yang lain juga yang ikut apa namanya membuat Marinti sebagai desa wisata. Jadi setelah bekerja itu langsung 1 tahun kerja di sana? Waktu itu kontrak 6 bulan. 6 bulan. Iya. Jadi sejak tahun 2019-an ya? Iya, 2019. Kemudian mengembangkan potensi yang ada di desa. Iya, yang di desa. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi Robi ini salah satu inspirasi kita semua karena dia setelah lulus, dia memutuskan untuk bisa bekerja ataupun bisa memberdayakan kampung halamannya, yaitu di desa Marente. Nah, Rob, apa yang Robi lakukan di sana bersama dengan masyarakat setempat gitu? Potensi-potensi apa sih yang dikembangkan oleh Robi dan kawan-kawan di sana? Jadi kalau di Marente itu Pak, dibandingkan, bukan ngebandingkan sih, maksudnya saya lihat di kampung saya itu potensinya banyak. Karena Marente itu kan ada beberapa dusun dan masing-masing dusun itu punya potensi masing-masing. Contoh kayak di tempat saya tuh di dusun Marinte Beru, itu kan sumber airnya bagus. Jadi apa artinya sepanjang tahun? Iya, sepanjang tahun, airnya sepanjang tahun. Di situ pertanian dan perikanannya bagus karena sawah-sawah masyarakat itu sepanjang tahun dialiri. Jadi makanya kemudian kemarin itu saya berpikir, karena masyarakat kan sering juga curhat kan, hasil panennya kurang bagus, kemudian nggak bisa sejahtera kalau kita cuman kerjaannya petani gitu. Nah, setelah saya analisa, ya mereka tuh airnya bagus tapi hanya menanam padi gitu Pak per hektar. Jadi waktu itu saya coba mengajak, kenapa kita nggak coba pakai sistem mina padi waktu itu. Jadi nanam padi, ada ikannya juga. Ada ikannya. Ya, karena sebenarnya kalau hitung-hitungan hasil padi sama ikan di satu petakan yang sama itu bisa 10-15 kali lipat. Hasil ikannya lebih banyak. Iya, betul. Dan menggunakan tadi probiotik. Iya, kemarin saya menggunakan probiotik ya karena ada basic waktu kuliah dan waktu kerja dulu di tambak. Kemudian waktu penelitian juga waktu itu. Jadi saya ada basic, saya cobalah gitu. Jadi alhamdulillah bagus hasilnya. Dan sampai sekarang kita pakai kayak gitu. Luar biasa. Itu yang dari segi pertanian. Pertanian. Iya. Ada juga di dusun yang lain, dia kan ya potensinya perkebunan. Nah, jadi di Marinti itu juga salah satu penghasil kopi, Pak. Marinti itu penghasil kopi terbesar kedua setelah Batu Dulang di Kabupaten Sumbawa. Iya. Nah, dulu saya pernah ke dusun Matemega dan dusun Lamide. Jadi 2 dusun itu penghasil kopi terbesar yang ada di Desa Marinti. Jadi waktu itu saya coba membuat analisa kecil-kecilan Pak. Jadi saya survei setiap rumah, misalnya tahun ini panennya sampai berapa tahun. Jadi kemudian setelah saya rata-ratakan di setiap rumah itu bisa menghasilkan 1 ton satu rumah. Satu rumah 1 ton. Wow, satu rumah. Luar biasa. Sehingga dengan sekarang membuat kemasan sendiri atau pengolahannya ini melibatkan masyarakat setempat juga. Ini melibatkan masyarakat. Jadi mereka ya saya wawancara kecil-kecilan, saya bilang kenapa kok bisa rata-rata 1 ton tapi masyarakatnya masih gini-gini aja gitu, masih dibilang kurang sejahtera. Nah ternyata memang harga biji kopinya kalau dibandingkan dengan daerah lain ya, contoh di Batu Dulang itu di Marinti itu masih sangat rendah kayak gitu. Memang karena kualitasnya mungkin pertama. Jadi waktu itu memang kita coba mengedukasi masyarakat dan terutama saya sendiri misalnya. Kalau masyarakat jual ke pengepul misalnya harga 18-19, nah kalau saya berani ngambil 25.000, tapi dengan catatan sudah ada apa namanya supaya kualitasnya lebih bagus. Iya, gitu. Kualitas itu yang paling penting. Jadi ada edukasinya kepada masyarakat, bagaimana cara meningkatkan nilai tambah dari situ. Wah, sangat menginspirasi teman-teman semua. Ini
saya justru mengharapkan memang lulusan-lulusan kita itu bisa berkiprah seperti hanya Robi, sehingga dia bisa sesuai dengan visi kita di UTS memberikan manfaat kepada bukan terhadap sesama saja tetapi kepada semesta alam. Mas Robi, terima kasih. Nah, kali ini saya pengen ngobrol sama Marsha nih. Nah, Marsha, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik, Pak Rektor. Alhamdulillah, selalu ya aktif di Instagramnya kayaknya. Sama luar seperti biasa. Pak Rektor, nggak mau kalah dong. Nggak mau kalah sama Pak Rektor. Marsha ini saya lihat juga sudah ngendorse nih ya. Enggak sih Pak, lebih ke ngebantu teman-teman yang punya ya. produk gitu. Boleh kenalan sama bincang-bincang rektor kita, mungkin yang nonton ingin tahu Marsha lulusan dari prodi apa, terus kemudian masuk tahun berapa, lulus tahun berapa? Silakan. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Marsha Gipta Juliana, dipanggil Marsha. Saya jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2016, lulus 2020. Wah, 2020. Pas 4 tahun ya, dan dulu prestasi ya, termasuk lulusan terbaik. Alhamdulillah. Dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya, tadi cara ngenalinnya aja udah jadi seorang public speaker kayaknya ya. Gara-gara didikan UTS. Nah, tadi benar juga sih sebenarnya seperti yang Mas Robi lakukan. Marsha setelah lulus itu apa yang Marsha lakukan? Terus kemudian sekarang apa juga yang sedang dilakukan oleh Marsha? Kalau Marsha hampir sama seperti Kak Robi tadi. Sebelum lulus tuh sudah mendapatkan tawaran pekerjaan alhamdulillah di salah satu BUMD di Sumbawa. Iya. Jadi sambil nyusun skripsi sambil kerja juga saat itu. Kemudian Marsha kan dari SMA sudah aktif nge-MC juga Pak Rektor. Jadi MC sebagai ya kerjaan sampingan sekaligus hobi, sekaligus juga jadi penyiar di salah satu radio swasta di Sumbawa. Sumbawa betul. Nanti kemudian setelah beberapa bulan di BUMD, saya mendapat tawaran lagi di perusahaan swasta yang sekarang juga masih bekerja di sana. Maksudnya saya tuh pengen tanya, kan ini di sini juga ada dosen-dosen kita nih dari Vkom. Kira-kira apa yang diajarkan ketika di kuliah itu ada nggak sih relevansinya dengan bidang pekerjaan kita misalnya seperti itu? Iya, sebenarnya kalau menurut saya sih ya bagaimana cara kita melihat atau kan ini biasanya yang diajarin dosen beda cara pengajaran gitu Pak ya. Nah kalau misalnya relevansi pasti kalau menurut saya itu pasti ada. Kecuali tergantung maksud saya tergantung bidang pekerjaan apa yang kita pegang. Kalau misalnya Marsha di radio juga sekarang sebagai PR. Nah di situ apa yang diajarkan oleh Ibu Mila mungkin tentang penulisan segala macam itu tanpa kita mengingat ya, tapi karena sudah mengalami dan sudah ada di alam bawah sadar ya itu yang teraplikasikan di dunia kerja. Ya. Jadi cukup relevan apa yang di. Tapi yang menarik itu Marsha itu kok bisa sebelum lulus bahkan yudisium ya atau sebelum wisuda itu sudah diterima gitu. Mungkin apa tipsnya gitu supaya kita itu ya memang salah satu indikator yang ditentukan oleh pemerintah itu menentukan baik atau tidaknya sebuah universitas itu sebenarnya waktu tunggu kerja. Nah, waktu tunggu kerja artinya kalau seperti Marsha seperti ini itu bukan 1 bulan 2 bulan tetapi minus 0 bulan gitu. Jadi minus lagi. Nah, coba Marsha gimana caranya tips itu mungkin bisa di-share ke teman-teman kita yang mungkin masih berjuang sekarang nih skripsian atau itu. Bagaimana menurut Marsha? Baik, terima kasih Pak Rektor. Kalau Marsha sendiri, saya tuh aktif Pak. Saya suka, maksudnya ketika orang bilang satu Marsha aktif kita ya? Aktif, dan aktif itu bisa di perlombaan, kemudian di organisasi juga. Nah coba kalau perlombaan dulu Marsha seperti apa? Kalau perlombaan itu misalnya ini ketika pertama kali masuk UTS, alhamdulillah mengikuti pemilihan Puteri Pariwisata Sumbawa. Dulu juara ya? Ya juara 1 dan itu hebat. Ternyata dari situ saya ngerasa bahwa efeknya besar banget. Besar banget ya? Ya ketika kita menang tuh kemudian orang-orang ingat. Jadi kesan yang kita berikan kepada orang tuh baik. Jadi personal brandingnya udah hebat nih. Personal branding itu yang saya pelajari di situ. Kemudian setelah menang Puteri Pariwisata atau Dadara Samawa saat itu 2016. Kemudian diminta untuk mewakili Kabupaten Sumbawa untuk mengikuti ajang pageant juga Putri Otonomi namanya di Jakarta. Nah di situ tuh makin banyak yang kenal kan orang-orang pemerintahan. Kemudian selain itu aktif juga sebagai MC. Ya, padahal saya tuh orangnya sebenarnya kalau misalnya dibilang
grogi nggak sih? Grogi gitu kan. Gitu. Iya, nah, cuma makanya harus latihan ya. Harus latihan dan melawan rasa takut itu. Betul, jam terbang itu ternyata sangat menentukan ya Marsha ya. Sangat menentukan sekali. Jadi udah banyak ikut perlombaan, kemudian terakhir kemarin tuh PR Ambassador. Iya, betul. Kenal orang provinsi gitu kan. Sehingga itulah yang kemudian kepercayaan itu datang kepada Marsha ya. Betul. Oleh karena itu kenapa saya agak menyayangkan orang-orang yang bilang kamu masuk karena orang dalam. Sebenarnya itu adalah hasil dari kerja keras kita, sehingga kita diingat oleh orang itu. Karena bagaimanapun ya, kalau menurut saya nih Pak Rektor ya, ketika kita mencari seseorang nih untuk masuk ke pekerjaan, pasti yang pertama kita cari adalah orang yang mungkin kita tahu punya kapasitas seperti ini. Gitu. Daripada kita mungkin kelamaan menseleksi dan belum tahu karakternya seperti apa. Betul. Tapi ketika sudah punya kesan, oh ini si Ningsih nih, dia anaknya aktif banget, mau disuruh ngapa-ngapain misalnya kayak gitu kan. Ya udah pasti ditarik gitu. Nah itu entah itu dibilang betul. The power of the people atau apa gitu kan. Semua orang di UTS tahu Ningsih siapa ya. Betul banget. Oke. Nah, jadi teman-teman tadi tipsnya sangat menarik. Pertama harus aktif, harus kenal dengan orang, terus kemudian lihat kira-kira patronnya mungkin ya. Patron tadi yang kira-kira kapasiti orang-orang itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini mungkin yang harus menurut saya poinnya adalah jadi mahasiswa itu jangan kayak kupu-kupu istilahnya ya. Kuliah pulang cuma tugas saja, tapi aktiflah di organisasi, ternyata manfaatnya itu bisa sampai ke seperti itu. Luar biasa sekali. Ya. Karena kemarin kan dulu Marsha waktu di kuliah itu ikut protokoler, terus suka tiba-tiba disuruh jadi MC. Kan dulu kan sering datang menteri, tiba-tiba jadi MC, diminta sama orang humas. Itu aduh takut banget. Mungkin pesan saya kalau boleh Pak Rektor sedikit sama adik-adik mungkin yang mendengarkan, ketika diminta gitu oleh kampus gini ya, dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa, diminta untuk mengikuti jadi panitia atau jadi apapun, bahkan tim keamanan sekalipun misalnya gitu, ikut aja gitu. Karena disitulah kesempatan kita mengekspos, oh kita punya passion seperti ini, kelebihan seperti ini, akhirnya dipercayakan. Wah gitu. Luar biasa. Itu tuh dengerin tipsnya dari Kak Marsha. Nah sekarang saya pengen ngobrol dengan salah satu bintang tamu kita juga, ini Bang Okta ya. Nah assalamualaikum Mas Okta. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah saya kenal Mas Okta ini bukan orang Sumbawa, tetapi jauh ya dari Pulau Jawa. Nanti dia akan kenalkan sendiri. Coba Mas Okta dari mana asalnya, program studinya apa gitu ya. Terus kemudian sedikit cerita apa yang sedang dilakukan sekarang oleh Mas Okta. Baik Pak Rektor, saya izin memperkenalkan diri kepada adik-adik sekalian. Kan nama saya Octavian Dwinata, saya dari program studi teknik mesin angkatan 2015. Saya asli dari Palembang, lulus tahun 2020 walaupun agak telat, pas 5 tahun. Pas 5 tahun ya, lulus pada waktunya. Alhamdulillah Pak. Oke, terus sekarang sedang apa? Jadi saat ini Pak saya aktivitas saya alhamdulillah saya mengelola pabrik Pak ya, pabrik yang bergerak di bidang produksi papin blok, kemudian batako gitu kan. Dan hampir cerita dari Bang Robi, kemudian saudari Marsha, saya 1 minggu sebelum yudisium memang sudah ditawarin kerja juga Pak itu. Luar biasa. Jadi ini sebelum yudisium, sebelum ditetapkan sebagai sarjana sudah bekerja semua nih ya, luar biasa. Memang teman-teman semua sebagai informasi nih ya, jadi alumni UTS ini memang punya waktu tunggu kerjanya itu cukup rendah ya, itu 3,7 bulan rata-rata. Jadi misalnya kalau sekarang September ini lulus, maka hanya 4 bulan. Jadi Januari itu dia banyaknya sudah bekerja. Tapi ini rata-rata. Ada yang seperti ini sebelum sebelum lulus sudah bekerja. Mas Okta, jadi sekarang dipercaya untuk mengelola pabrik ya? Iya Pak, benar Pak. Benar. Pabrik paving block. Iya Pak. Itu kan bidang baru ya? Belum ada sebelumnya. Nah, gimana caranya Mas Okta bisa belajar cepat untuk bisa mengelola pabrik paving block itu? Jadi Pak, dulu saya ingat dosen pembimbing saya Pak dulu. Beliau sempat pernah jadi dekan Fakultas Teknik, namanya Pak Muhammad Hidayatullah. Beliau bilang pas saya di ACC buat sidang itu, beliau bilang kerja nggak harus sesuai dengan jurusan gitu. Hal terbesar bagi mahasiswa di semester adalah melakukan idealis. Jadi dia tantangan bagi mahasiswa ketika lulus dia mau mencari kerja sesuai dengan jurusannya, kemudian salary yang besar,
kemudian kerja di ruangan AC dan lain gitu. Pada hakikatnya realita kehidupan tidak seperti yang dibayangkan. Tidak seperti yang dibayangkan. Dan Mas Okta memilih untuk ya tadi mengelola pabrik itu. Bahkan menurut saya itu pabriknya bisa diceritakan. Artinya kan Mas Okta sendiri yang mendesain dari awal ya. Benar, Pak. Pabriknya belum ada menjadi ada kan? Iya, Pak. Iya, dan kemudian dijalankan sehari-harinya. Nah, cerita dong gimana awal-awal ceritanya bisa seperti itu Mas Okta. Jadi kita strukturnya bertiga Pak yang mengelola pabrik itu Pak. Jadi ada strukturnya ada direktur, komisaris, dan manajer. Jadi saya sebagai manajer utamanya di pabrik itu gitu. Jadi saya studi banding dulu Pak di Mataram. Kemudian melihat cara produksi papin blok, batako gitu. Jadi kemudian saya sudah dapat berapa ilmu, 1 minggu saya magang di sana. Kemudian saya melakukan analisa pasar, harga pasar, melihat di sini. Kemudian saya melihat juga tentang bagaimana kan setiap instansi beda-beda Pak dalam memproduksi papin blok itu. Jadi sebenarnya ini menurut saya hal yang menarik Pak ya. Jadi saya nggak ada basic sama sekali kan kalau papin blok itu lebih ke teknik sipil. Iya. Tapi mesin-mesinnya teknik mesin tuh. Iya Pak, kalau mesin ya, tapi kan lebih kemarin basic lebih ke sipil. Kemudian saya awalnya ragu gitu kan, nggak percaya potensi dia. Tapi saya membaca artikel di HIP bahwasanya hampir 50% mahasiswa itu kebanyakan pas kalus dia tidak bekerja sesuai dengan jurusannya gitu. Saya mendapat referensi yang menjadi diri saya untuk ya udah Bismillah, mungkin ini jalan rezeki yang diberikan Allah. Terus jadi saya membaca jurnal tentang papin blok, pembuatan papin blok, batako sama 1 minggu. Nah, jadi ilmunya gitu. Belajarnya cepat juga, seminggu aja ya. Tapi memang langsung turun ke lapangan melihat ya. Satu hari itu saya 25 jurnal lah Pak saya baca pokoknya. Wah, luar biasa. Jadi cukup pembelajar yang cepat ini, fast learning. Nah, Mas Okta tadi kan beda bidangnya ya. Tentu saja mungkin perlu belajar. Nah, makanya apa yang Mas Okta ingin bagi ke teman-teman semua dalam, katakanlah tadi Mas Okta sampaikan juga bahwa pekerjaan itu memang tidak sesuai dengan bidang keilmuan misalkan seperti itu. Itu gimana caranya selain harus baca jurnal gitu? Ada manfaat nggak tadi Mas Okta mungkin ke arah organisasi kan? Mas Okta itu ada pengalaman di organisasi sebagai apa dulu? Saya pernah jadi ketua BEM Fakultas, Pak. BEM Fakultas. Nah, mungkin apakah ada relevansinya gitu dengan bidang pekerjaan sekarang? Sangat Pak, sangat berpengaruh sekali Pak. Jadi sangat relevan. Jadi saran saya bagi buat adik-adik mahasiswa ini ketika dia di dunia kampus jangan pasif, kemudian jangan apatis, harus tetap aktif gitu kan. Karena organisasi ini adalah simulasi kehidupan ketika kita berinteraksi sosial pasca lulus nanti gitu kan. Jadi bagi saya ketika di dunia kerja kan ternyata kebanyakan di situ kita nggak harus berinteraksi dengan dunia eksak gitu, hitung-hitungan. Tapi ada ilmu-ilmu sosial gitu. Kita bagaimana komunikasi, lobbying dengan para konsumen gitu. Jadi harapan saya tetap aktif di organisasi, di kampus, event-event lomba harus tetap wajib ikut gitu kan. Karena itu untuk mengakselerasi diri kita buat jadi lebih baik lagi Pak sebenarnya. Oh gitu, luar biasa. Oke teman-teman, tadi ini adalah dari ketiga narasumber. Oke, sekarang saya ingin balik lagi ke Mas Robi nih, Mas Robi. Nah, Mas Robi tadi setelah menjalani ada satu musibah, terus kemudian bangkit, bekerja, dan kemudian sekarang Mas Robi mengembangkan di sana ya. Sebenarnya tantangannya gimana sih Mas Robi? Mungkin beda-beda ya. Kalau ketika Mas Robi kan pernah bekerja, terus sekarang membuka lapangan usaha bersama ini. Apa yang beda dan kemudian apa yang untungnya, apakah juga ada ruginya gitu? Kayak gitu. Jadi bedanya mungkin kalau kita kerja sama orang, tingkat resiko kerugian kita minim gitu kan Pak ya. Nah, cuman kembali lagi kalau kita berusaha itu kan ibaratnya sekecil apapun usahanya kita, tapi kita bosnya di situ. Iya, kan? betul. Nah, jadi tidak ada tekanan. Ibaratnya kalau kita malas berarti ya hasilnya juga sedikit. Gitu. Nah, tapi ada rasa bangga kalau menurut saya Pak. Jadi ketika saya bekerja mungkin saya dapat gaji yang lumayan. Maksudnya udah lebih dan saya bisa menabung. Tetapi saya rasa ada yang kurang gitu dalam hidup saya. Dalam artian kalau kayak saya waktu itu ditambah kan, saya hanya libur 1 minggu dalam 4 bulan. Jadi saya hanya pulang 1 minggu dalam 4 bulan. Begitu. Jadi saya full. Ya oke lah, secara finansial saya tercukupi. Tetapi secara sosialnya itu yang saya belum dapat. Gitu. Nah beda kalau saya usaha, apalagi ini di kampung halaman saya sendiri Pak.
Jadi kalau saya sekarang pun ibaratnya contoh kayak kopi ini kan, saya ada beberapa ibu-ibu dan rata-rata lansia yang ikut sama saya yang nyangrai, karena kan kita memang sistem nyangrainya belum pakai mesin kan Pak, kita masih tradisional. Nah makanya ini kenapa brandnya Kades, bukan kepala desa, tetapi Kawa Desa, dan bahasa Sumbawa itu artinya kopi tradisional. Jadi proses penyangraian juga masih tradisional. Saya mengajak ibu-ibu dan nenek-nenek saya yang notabene mereka sudah nggak kuat bekerja yang berat kayak itu, misalnya ke sawah sudah nggak kuat. Tapi kalau nyangrai kan hanya duduk, tinggal ngaduk-ngaduk aja kayak gitu. Dan nenek-nenek saya itu semua karena mereka dari gadis memang sudah terbiasa. Jadi saya nggak perlu ngajarin harus gini. Yang penting standar warnanya kayak gini. Nah, jadi karena kan kalau takaran kopi misalnya kayak rempah ini kan ada rempah lain itu kan sudah kita takar. Jadi udah nggak berubah. Dan sangrainya pun sudah, maksudnya walaupun nggak pas banget kayak mesin, tetapi setidaknya mendekati gitu. Dan alhamdulillah saya kan kalau per kilo itu saya bayar ibu-ibu itu 10.000. Jadi mereka biasanya per hari itu dapat 50.000. Habis sholat subuh mereka nyangrai jam 7 selesai. Hanya 2 jam saja ya? Iya, 5 kilo dapat 50.000. Daripada biasanya mereka 50.000 itu dari jam 6 sampai jam 12. Misalnya kalau ke sawah kayak gitu. Nah, makanya kepuasan sendiri misalnya nih. Bisa membantu. Iya, bisa membantu. Kemudian kalaupun saya lewat depan rumahnya, bos, nggak ada job Ki, katanya. Biasanya udah jadi bos kecil. Candaan-candaannya nenek-nenek saya kayak gitu. Iya. Itu yang kayak ada kepuasan membuat tersendiri. Kebahagiaan sendiri ya. Tersendiri, Pak. Ngomong-ngomong Mas Robi, ini kok beda kemasannya gimana? Yang hitam ini dia yang rempah Pak. Jadi, ada rempahnya. Ya, rempah khas Merinti. Jadi ada kopi dan campuran beberapa rempah yang lain. Ada secret ingredientnya ya? Iya, kalau ini memang original Pak. Iya, kopi itu memang organik juga ya, organik juga Pak. Memang kalau di Marinti itu memang belum pernah di pupuk kimia ataupun pakai pestisida, belum pernah. Jadi masih organik. Pakai pupuk kandang juga mungkin ya? Iya, masih organik. Nah, kalau sebenarnya yang pertama saya angkat itu yang ini Pak. Yang rempah ya? Rempah, karena ada memang yang apanya khas. saja? Ada jahenya ya? Ada jahe, kemudian ada cabai Jawa sama beberapa rempah yang lain. Yang khas ini kan memang sudah dari turun-temurun Pak, yang di Marinti. Maksudnya resep-resep ya orang-orang tua saya. Memang awalnya selain untuk membantu ibu-ibu yang lansia, memang waktu itu kan kita karena di Pokdarus juga aktif pariwisata kan, sekarang saya juga sudah berlisensi untuk jadi guide-nya. Jadi sering bawa tamu waktu itu sebelum Covid. Jadi mereka kita kasih kopi ini, maksudnya mereka senang awalnya, bahkan mereka pengen beli waktu itu. Saya waktu itu belum kemas kan, jadi saya coba kasih dengan kemasan biasa. Ya saya beralasan, belum sempat kemas, padahal memang belum kemas waktu itu. Tapi terus muncullah ide, kenapa nggak kita kemas aja gitu. Kemasannya sudah sangat bagus. Ini ada Teknobionya, ini maksudnya apa? Ini kemarin dibantu promosi sama Bapak Ibu dosen di Biotek Pak. Kemudian produk-produk kita juga di Teknobio Group ya. Di Biotek UTS. Dan alhamdulillah sekarang kan kayak PIRT halal juga sudah ada. Halal, PIRT sudah ada. Alhamdulillah ya, sudah bisa dipasarkan bahkan mungkin di hotel-hotel. Iya Pak, memang sekarang lagi kita jajakan. Nah, kemudian untuk program-program kayak JPS kemarin juga kita sudah dapat. Jadi alhamdulillah sangat terbantu sekali. Alhamdulillah. Ya, nenek-nenek kita yang memang nggak ada kerjaan dan sekarang bisa ada kerjaan. Iya betul, jadi udah ada tambahan penghasilan. Mas Robi, satu pertanyaan Ray, apa kendalanya Mas Robi? Ada nggak kendalanya? Jangan kita melihat sesuatu itu kayaknya enak sekali, padahal sebenarnya di luar itu ada cucuran air mata, keringat dan lain sebagainya, ada kendala. Nah, Mas Robi boleh share kira-kira supaya nanti yang mendengar itu nggak patah semangat gitu Pak, loh. Betul. Gimana tuh? Setiap usaha itu pasti ada kendalanya. Nah, dan saya sangat merasakan itu. Di awal-awal saya usaha, terutama keluarga saya pun masih banyak yang kontra dengan hal itu. Karena kan rata-rata biasanya keluarga itu kan habis lulus harus kerja di sini, harus begini kayak gitu. Memang itu tantangannya saya. Tapi bisa dihadapi ya? Iya, bisa dihadapi. Dan diselesaikan. Iya, diselesaikan. Jadi kemudian juga dengan masyarakat juga kan, kamu sudah kuliah S1, tiba-tiba kerjaannya cuma jual kopi, kayak gitu kan. Nyinyir. Iya, kerjaannya cuma nanam padi, terus budidaya ikan, kayak gitu kan. Jadi banyak. Tapi di situ kan sebenarnya banyak keilmuan yang kemudian diterapkan sebenarnya. Iya, bisa diterapkan Pak. Dan bisa membantu gitu kan. Nah, jadi banyak juga kendala-kendala yang lain Pak. Misalnya kita awal-awal kan
kita produksi kopi, kamu apa sih kelebihannya kopinya? Kenapa harganya sekian? Kenapa kalau dibandingkan brand-brand besar kok gini gitu kan? Ya, memang ya kalau kita awal tuh memang ya promosinya memang harus gencar sih Pak. Dan saya bersyukur waktu saya kuliah dulu memang jurusan saya biotek, tetapi ada satu mata kuliah yaitu entrepreneurship Pak. Dan saya belajar banyak sekali di situ dan sampai sekarang saya pakai. Jadi kita menghitung misalnya rencana penjualan, harga pokok penjualannya kalau kita maksudnya mengambil untung sekian, dan itu satu semester itu kita sudah kayak anak akuntansi waktu itu. Tetapi memang sangat berguna sekali, dan saya beberapa kali ikut lomba dan alhamdulillah dapat juara dan dapat apa dana saja juga. Waktu itu juara apa prestasi-prestasi yang pernah diraih? Jadi dulu saya memang kayak karya ilmiah dulu kan bisa sampai nasional juga, yang terakhir juga pemuda pelopor juga waktu itu Pak. Jadi kepeloporan saya waktu itu yang Mina Padi, kemudian usaha waktu itu kan di Pertamina juga kemarin kita dapat juara 3 nasional juga. Alhamdulillah. Dan itu juga karena kita menghitung kayak buat rap misalnya usaha kita kan, kemudian perencanaan 5 tahun ke depan itu jadi kayak ada gimana. ilmunya gitu ya. Dan kalau menurut saya sih memang mungkin bisa diterapkan Pak, maksudnya setiap prodi itu paling tidak diselipkan gitu kan, kewirausahaan ya, kewirausahaan, karena kita nggak tahu kan misalnya apapun jurusan kita, siapa tahu kan kita jadi wirausahawan. Betul. Wah, terima kasih nih dari Mas Robi. Saya pengen ngobrol dengan Marsha nih. Nah Mbak Marsha, ini mungkin sebelum segmen terakhir, Mbak Marsha kan orang mungkin melihatnya, wah Mbak Marsha udah sukses gitu ya, udah sudah. Sepertinya kalau orang melihat kan boleh saja mengatakan Mbak Marsha sudah mapan. Tapi sebenarnya ada suka dukanya nggak sih kalau kita bekerja itu, atau kendala lah dalam bekerja gitu ya. Dan biasanya apa yang akan dihadapi gitu. Terutama masa-masa awal lah, penyesuaian ketika kan ini teman-teman mau pada lulus gitu ya. Nah, gimana biasanya kendalanya apa ketika bekerja itu, dan kemudian gimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih Pak Rektor. Ya. Jadi kendala dalam pekerjaan itu ya, kita tuh kalau misalnya, ini bahkan yang sudah pernah berorganisasi sebelumnya ya, kalau kata Mas Okta tadi itu kita ketemu sama banyak orang. Ternyata di tempat kerja itu kita bertemu dengan varian baru lagi. Bukan orang dengan karakter yang berbeda-beda. Orang dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi perlu beradaptasi, tapi itulah lebihnya ketika kita sudah pernah berorganisasi, kita tahu celahnya gitu. Bagaimana cara membawa yang kiri tapi tidak menjatuhkan yang kanan, seperti itu. Dan sepertinya di ilmu komunikasi kita juga diajarkan kan Pak, bagaimana menjadi PR, seperti itu. Bagaimana kita mengangkat perusahaan kita misalnya tanpa perlu menjatuhkan kompetitornya. Iya betul, kompetitor misalnya seperti itu. Kendala-kendalanya yang mungkin ketemu sama orang baru dan juga pergolakan di diri. Kalau bisa dibilang Marsha sebenarnya awalnya itu pengen punya usaha juga gitu, pengen berusaha juga. Tapi nanti ke depan kan bisa mempunyai itu ya. Insya Allah. Nabung makanya dari sekarang dari hasil. Sebenarnya nggak ada yang salah. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan kita harus bekerja pada orang lain ataupun perusahaan apa. Justru sebenarnya step awalnya itu kita bisa belajar ya. Betul. Banyak belajar bagaimana manajemen, bagaimana mendirikan sebuah perusahaan dan lain-lain. Dan kemudian suatu saat Marsha punya keinginan untuk membuka lapangan usaha ya. Iya, insya Allah. Inginnya seperti apa? Ingin di bidang apa? Saya sih lebih ke, karena mungkin dari dulu ikut pageant, jadi lebih ke fashion gitu, ya. Usaha-usaha untuk baju, usaha baju gitu ya, butik seperti ya. itu. Iya, harapannya sih bisa kayak gitu. Amin. Insya Allah ya Pak Rektor. Nanti bikin brandingnya Marsha sendiri ya. Iya betul. Siap insya Allah. Mungkin ada apa namanya yang ingin disampaikan ke teman-teman nih, gimana tips supaya katakanlah bisa sukses sesukses Marsha gitu. Kalau Marsha sendiri sih merasa masih insecure nih, karena masih banyak teman-teman angkatan yang lebih kayaknya entah goalsnya udah tercapai gitu, tapi Marsha sendiri belum. Tapi dari beberapa bulan pengalaman bekerja ini setelah lulus kuliah gitu ya, satu sih pesan dari saya sendiri, aktiflah berorganisasi, aktiflah ikut lomba, aktiflah dalam segala kegiatan sampai orang-orang mengira kamu masuk ke perusahaan itu karena orang dalam gitu. Luar biasa itu. Iya, jadi harus aktif sampai orang-orang mengira kalau kita tuh punya orang dalam gitu. Orang dalam ya. Oke, terima kasih Marsha. Nah, ini mungkin terakhir buat Okta. Saya ingin ngobrol dengan Okta. Nah, Mas Okta, mungkin terakhir nih.
Mas Okta kan baru-baru saja mempunyai pabrik lah, katakanlah mempunyai, karena saya lihat Mas Okta memang yang menggagas di awalnya gitu ya, yang mencari bentuk dan lainnya. Mas Okta kedepannya untuk pengembangan usaha rencananya bagaimana pengembangan usaha ini? Insya Allah Pak, dalam bulan ini kita akan lagi pengadaan 1 unit mesin baru lagi Pak, kemudian pembangunan gudang, kemudian saya sudah MOU sama beberapa desa Pak. Oh gitu. Untuk pengadaan. Jadi di desa-desa itu sepakat bahwasanya infrastruktur pembangunan gang-gang jalan nggak pakai jalan rabat beton lagi, tapi menggunakan paving block. Oh gitu. Ya, jadi termasuk ini sejalan dengan programnya Provinsi NTB untuk industrialisasi mungkin ya, Mas Okta? Siap. Jadi nanti desa-desa itu nggak jauh-jauh lagi gitu mendapatkan paving blocknya ya? Alhamdulillah. Nanti ada semua di sini. Kenapa sih paving block itu menjadi industri yang sangat menarik, Mas Okta? Karena Pak, dia kalau dibandingkan dengan jalan rabat beton, paving block itu lebih ini Pak, sifatnya lebih menyerap air. Kemudian dia kalau ada kerusakan tidak semuanya harus dibongkar. Kemudian hanya satu itu saja yang dibongkar gitu kan. Kemudian juga lebih dari cost biaya ekonomis, lebih ekonomis dibandingkan jalan rabat beton. Oh iya. Dan juga di Sumbawa ini saya lihat belum banyak ya perusahaan-perusahaan yang terkait dengan paving block ya. Benar sekali. Dan Pak. Mas Okta mengambil segmen itu. Siap Pak. Nah gitu. Oke Mas Okta, pengen ini dengar pesan dari Mas Okta kepada khususnya kepada mahasiswa kita di Universitas Teknologi Sumbawa seperti apa Mas? Kalau saran saya buat adik-adik, jadi kalau nanti bangun bisnis startup, saya pengen ngomong maksudnya kalau hari ini kita gagal, jadi kalau misalnya kita hari ini gagal 10 kali, kita mau nangis di 1 hari itu aja, tapi kita harus bangkit untuk kedua kali. Wah, gitu. Jadi kesempatan itu memang akan datang sekali, tapi kesempatan bisa datang untuk orang yang berusaha dan berjuang berkali-kali. Wah, gitu. luar biasa. Oke, terima kasih ya Mas Okta, Mas Robi, dan juga Mbak Marsha. Ini perbincangan yang sangat hangat di senja yang luar biasa hari ini di sebuah hotel di wilayah Sumbawa. Di depan kita ada laut yang biru, kemudian membentang juga di sini lapangan yang hijau. Jadi sangat membahagiakan kita semua. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan di acara Bincang-Bincang Rektor kali ini. Kita kembali lagi di Bincang-Bincang Rektor episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.